Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan beberapa materi yang saya pahami terkait dari pertemuan pertama dengan pertemuan ke-6. Yang pertama yaitu definisi bank secara umum. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun beberapa fungsi dari perbankan, yang pertama yaitu sebagai penerima tabungan, kedua yaitu pemberian kredit atau pembiayaan, dan yang ketiga yaitu melayani mekanisme pembayaran, dan yang keempat yaitu pemberian jasa-jasa keuangan lainnya. Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 mengumumkan bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Adapun beberapa prinsip dasar, yang pertama yaitu masyir, yaitu bebas dari kegiatan spekulatif seperti perjudian. Yang kedua yaitu garar, ketidakpastian, dan yang ketiga yaitu riba, bebas dari bunga, dan yang keempat yaitu batil, bebas dari hal-hal yang tidak sah. Adapun beberapa perbedaan dari perbankan syariah dengan bank konvensional. Yang pertama yaitu landasan operasi, di mana landasan operasi yang digunakan oleh bank syariah merupakan bagi hasil, sedangkan bank konvensional yaitu bunga. Dan yang kedua yaitu investasi, di mana investasi bagi bank syariah yaitu proyek atau usaha yang halal dan menguntungkan, sedangkan bank konvensional yaitu tidak mempertimbangkan apakah halal atau haram suatu proyek atau usaha, yang terpenting yaitu menghasilkan keuntungan. Dan yang ketiga yaitu perjanjian, di mana perjanjian yang ada di bank syariah disebut sebagai akad sesuai dengan syariat Islam, sedangkan di bank konvensional yaitu hukum positif. Adapun hubungan dari bank syariah hubungan nasabah dengan bank, yang pertama yaitu bank syariah hubungannya disebut sebagai mitra, dan yang konvensional disebut sebagai kreditur dan debitur. Adapun beberapa sistem operasi, yang pertama yaitu penghimpunan dana bank syariah, yang kedua yaitu pembiayaan dana bank syariah, dan yang ketiga yaitu penyedia jasa keuangan. Adapun beberapa perbedaan antara bunga dengan bagi hasil. Bunga yang pertama yaitu sistem bunganya tidak adil, dan yang kedua yaitu bunganya diragukan, dan yang ketiga yaitu besarnya persentase berdasarkan jumlah yang dipinjam atau modal yang dipinjamkan. Sedangkan bagi hasil yaitu sistem bagi hasilnya adil, yang kedua yaitu tidak adanya keraguan pada sistem bagi hasil, dan yang ketiga yaitu besarnya rasio bagi hasil ditentukan seberapa banyak pendapatan yang ditetapkan. Adapun beberapa sistem penghimpunan dana, yang pertama yaitu akad mudabarah, di mana perjanjian yang ditetapkan di awal antara nasabah dengan pihak pengelola. Akad mudabarah terbagi menjadi dua, yaitu akad mudabarah muqayyadah dengan akad mudabarah mutlaqah, di mana akad mudabarah mutlaqah di sini yang dimaksud tidak adanya pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun, sedangkan akad mudabarah muqayyadah yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pemilik memberikan kepercayaan kepada pihak pengelola untuk mengelola dananya dalam satu perjanjian di awal. Yang kedua yaitu titipan atau wadiah, di mana titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya. Wadiah di sini terbagi menjadi dua, yaitu wadiah yad al-amanah dengan wadiah yad damanah, di mana wadiah yad al-amanah yaitu si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut. Yang kedua yaitu wadiah yad damanah, di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan tersebut. Selanjutnya yaitu perkembangan bank syariah di dunia.
Pada tahun 1975 didirikan yang dinamakan IDB atau Islamic Development Bank yang didirikan di Jeddah atau Arab Saudi. Dengan didirikannya IDB ini dapat memotivasi berbagai negara Islam untuk mendirikan suatu lembaga keuangan syariah, di mana lembaga-lembaga tersebut dapat dikategorikan dalam dua. Yang pertama yaitu Bank Islam Komersial dan lembaga investasi dalam bentuk International Development Company. Perkembangan bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia membuat kelompok kerja untuk mendirikan suatu bank Islam di Indonesia. Bentuk kerja di sini yang dimaksud yaitu tim perbankan Majelis Ulama Indonesia diberi tugas dengan melakukan pendekatan dan konsultasi kepada pihak-pihak yang terkait. Sistem syariah memiliki dua karakteristik. Yang pertama yaitu komprehensif dengan universal, di mana komprehensif di sini mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk ibadah dan sosial. Sedangkan universal yaitu ditetapkan dalam setiap waktu, tempat, sampai hari akhir. Adapun 3 penyebab transaksi dilarang. Pertama yaitu haram satnya, di mana transaksi ini dilarang karena bersifat menjual minuman beralkohol, babi dan bangkai. Dan yang kedua yaitu haram selain satnya. Transaksi ini dilarang karena memanfaatkan ketidaktahuan seseorang. Sedangkan yang ketiga yaitu tidak sah akadnya, di mana transaksi ini dilarang karena tidak menggunakan rukun dan syariat transaksi dan syarat transaksi. Yang terakhir yaitu akad, keterkaitan antara ijab, di mana pernyataan pemberian kepemilikan dan kabul yaitu pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkungan yang disyaratkan. Sekian dari materi yang sempat saya berikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.